Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 177. Dion memperhatikan raut wajah Vina saat wanita itu mengunyah telur buatan Dion. Dari bentuknya saja sudah tidak meyakinkan karena pinggirannya berwarna coklat dan mungkin jika dibiarkan lebih lama di atas wajah akan menghitam jadinya. Enggak enak ya? Tanya Dion dengan hati-hati. Ia sangat takut makanannya malah akan meracuni sang istri. Terlalu berlebihan memang, tapi Dion memang tidak ingin Vina memakan sesuatu yang tidak layak, seperti telur mata sapi buatannya ini. Vina mengedikkan bahunya lalu bangkit. Mau kemana? Ambil kecap. Udah, biar aku aja. Dion segera berlari ke dapur. Bukan tanpa alasan Vina mengatakan itu. Telur buatan Dion rasanya asin. Namun karena tidak ingin menyakiti hati suaminya, Vina tetap memakannya. Rasa manis dari kecap bisa sedikit membantu. Beruntung juga karena Vina mau makan nasi. Jika tidak, entah seperti apa rasa di lidahnya nanti. Lelaki itu datang sambil membawa botol kecap. Padahal tadi juga Vina inginnya di meja makan saja, tapi Dion melarangnya. Mungkin karena melihat raut wajah kelelahan istrinya, sampai tidak tega membiarkan Vina hanya makan di luar kamar. Kamu nggak makan? Tanya Vina. Nanti aja. Vina tidak menjawab dan melanjutkan makannya sampai selesai. Ia juga ingin segera tidur karena kepalanya terasa berdenyut. Karena kepikiran kondisi sang ayah, makanya Vina seperti ini. Sini, biar aku yang simpan. Dion mengambil piring dari tangan Vina dan membawa semuanya ke dapur. Lega karena istrinya itu menyelesaikan makannya. Awalnya Dion berdebar karena takut Vina tidak suka. Meski sebenarnya memang tidak suka, tapi rasa asinnya masih bisa dimaafkan. Vina memutuskan untuk langsung bersih-bersih dan berganti pakaian, sedangkan Dion di dapur membuatkan susu untuk Vina. Ia benar-benar berperan sebagai suami siaga, karena biasanya Bik Sarti yang akan menyiapkan semuanya. Tapi kali ini Dion yang turun tangan. Mengambil hati Vina memang butuh perjuangan. Maaf, baru saja akan masuk ke kamar, ia melihat Vina keluar kamar mandi menggunakan handuk. Dengan cepat Dion memutar tubuhnya membelakangi, bersikap seolah-olah ia adalah orang lain. Kenapa kamu malah balik badan? Tanya Vina heran, lalu berjalan ke arah lemari untuk mengambil bajunya. Emang aku boleh lihat gitu? Ia melemparkan pertanyaan konyol. Dirinya suami Vina, jadi ia bebas melakukan apapun pada sang istri. Tidak hanya sekedar melihat saja. Emang harus ya nanya, balas Vina. Meski Vina berkata seperti itu, tapi Dion tetap di posisinya. Jantungnya berdebar. Sudah lama sejak terakhir ia bebas melihat sang istri. Beberapa bulan yang lalu. Dion jelas lelaki normal. Namun selama beberapa bulan ini, ia bahkan harus menahannya. Karena tidak ingin membuat Vina semakin menjauh. Mau berdiri sampai kapan? Aku udah selesai kok. Baru Dion berani membalikkan tubuhnya, tapi matanya membelalak melihat baju yang dikenakan istrinya. Gaun tidur tipis yang jelas menggoda iman. Dion dengan susah payah menelan ludahnya dan berjalan mendekat.
menyodorkan susu itu pada Vina. "Kalau butuh apa-apa, panggil aja ya," ucap Dion, lalu melangkah keluar. "Nggak tidur di sini?" Maksudnya nemenin aku. Kul kan nggak ada." Cobaan yang berat untuknya. Menolak, takut Vina marah. Tapi jika tidak ditolak, ia yang akan tersiksa nantinya. "Iya, aku mau lihat dulu pintu depan. Udah dikunci belum?" tutur Dion beralasan. "Oh, ya udah, cepetan ya." Dion berjalan cepat meninggalkan kamar. Gila, kenapa juga harus ada situasi kayak gini? Nyiksa banget, gumam Dion. Ia benar-benar pergi untuk melihat pintu depan, apakah sudah dikunci atau belum. Ia juga memutuskan untuk makan sesuatu agar bisa mengganjal perut. Ia malas jika harus memesan makanan, apalagi memasak sendiri. Setelah memastikan semuanya, ia kembali dan melihat Vina masih belum tidur. Wanita itu terlihat sibuk dengan ponselnya. Dion memutuskan untuk mandi lebih dulu. Berharap selesai mandi istrinya itu sudah tertidur. "Jangan lama-lama mandinya." Mendengar teriakan Vina membuat Dion langsung memejamkan mata. Ia tidak tahu ada apa dengan istrinya saat ini. Dion lebih memilih Vina ketus daripada seperti ini. Pasti mengerti alasan Dion satu ini. "Iya," Dion menjawab lalu segera membersihkan tubuhnya. Tidak seperti Vina tadi, ia sudah sekalian membawa baju gantinya ke dalam kamar mandi. Ini lebih mendebarkan daripada malam pertama. Vina bahkan masih berada di posisi duduknya. Padahal Dion kira wanita itu akan segera tidur, karena dari wajahnya terlihat begitu kelelahan. Dion menarik napas dalam sebelum naik ke atas ranjang. Ia menjaga jarak aman dengan Vina. Sepertinya wanita itu juga tidak menyadari tingkah aneh Dion. Aku tidur duluan, boleh?" tanya Dion sedikit ragu. Vina menjawab tanpa menoleh. Dion mengambil posisi berbaring dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya sebatas perut. Ada bantal guling di tengah-tengah mereka. Belum mengantuk, tapi tidak ada cara lain bagi Dion. Ia malah menjadi canggung. Vina yang melihat Dion memejamkan mata kini ikut berbaring dengan posisi miring, menghadap lelaki itu. "Kita bisa membuka lembaran baru, tapi kasih aku sedikit waktu buat berdamai dengan luka yang masih terasa," batin Vina sebelum benar-benar terlelap. Ia terus memandangi Dion. Vina juga tidak nyaman ada di situasi seperti ini. Ingin merasakan kehangatan seperti dulu. Namun setiap kali melihat Dion, pengkhianatan lelaki itu langsung memenuhi benaknya. Vina memaksakan dirinya untuk terbiasa, karena jika terus menghindar akan sampai kapan. Berdamai dengan luka dari masa lalu memang tidak mudah. Namun setidaknya jika berdamai, maka akan merasakan lagi kebahagiaan yang pernah hilang. Setelah selesai sarapan, Fiona mengajak Akil untuk bicara di ruang tamu. Ia akan mengatakan semuanya setelah tadi malam mencoba untuk menyembunyikannya. "Mas, sebelumnya aku minta maaf ya." "Lebaran masih lama," saut Akil. Fiona mencebik kesal. "Aku serius, Mas." Iya, maaf." Akil mengecup punggung tangan sang istri. Fiona menarik napas dalam. "Kemarin aku keluar rumah tapi nggak bilang-bilang ke kamu," ungkapnya dengan kepala menunduk. "Pasti ada hal yang penting kan? Kamu nggak mungkin pergi terburu-buru kalau ada sesuatu, apalagi sampai lupa izin sama aku." Fiona mengangguk bersamaan dengan air matanya yang berjatuhan. "Papa masuk rumah sakit." Akil membeliak. "Papa masuk rumah sakit?"
Ia bahkan mengulangi perkataan Fiona saking tidak percayanya. Iya mas, dokter bilang papa overdosis obat penenang. Sekarang masih rawat jalan. Semoga aja cepat membaik. Akil menarik Fiona ke dalam pelukannya, mengelus punggung bergetar wanita itu. Insya Allah, papa akan segera pulih. Kita doakan aja ya. Fiona mengangguk. Akil meminta izin untuk tidak masuk kerja hari ini karena tidak ingin menjenguk ayah mertuanya. Ia juga tidak akan mungkin membiarkan Fiona pergi ke sana seorang diri. Setelah mendapatkan izin, baru Akil dan Fiona berangkat. Fiona melarang Akil untuk memberitahu orang tuanya. Apalagi Fiona tahu mertuanya itu adalah orang yang super sibuk. Tapi kalau nanti papa nggak mau ketemu kita, kamu jangan marah ya, ujar Fiona. Sebelum nanti diusir dari sana, lebih baik bicara sekarang. Meski sebenarnya Fiona juga tidak tahu nanti akan seperti apa, karena ia juga belum bertemu dengan ayahnya secara langsung. Iya, aku ngerti kok, Akil melemparkan senyumannya. Makasih ya. Sampai di sana, ternyata Vina juga sudah ada, tapi tanpa Dion, karena lelaki itu diminta oleh Vina untuk masuk kantor. Dion hanya mengantarkannya saja. Kondisi Pak Aji tidak separah itu hingga semua orang harus menemani. Kakak belum masuk, tanya Fiona. Belum, masih ada dokter di dalam. Terus mama kemana? Diantar pulang sama Mas Dion. Mama pasti capek semalaman jagain papa. Tidak lama dokter keluar dan mengatakan jika Pak Aji sudah boleh pulang. Dokter itu berpesan jika Pak Aji tidak boleh dibiarkan sendirian dalam kondisi yang sangat terpuruk setelah kehilangan segalanya. Pak Aji sangat butuh dukungan dari orang-orang terdekatnya. Meski ragu, ketiganya langsung masuk. Namun Pak Aji sama sekali tidak menyambut. Tatapannya kosong. Ia bahkan tidak merespon saat Vina bicara. Melihat seperti ini membuat kedua putrinya jelas merasa sangat sedih. Pa, kita pulang ya, ajak Vina. Namun Pak Aji tetap tidak merespon. Tapi sepertinya ia mendengar karena langsung bergerak turun. Seorang perawat datang membawa kursi roda untuk Pak Aji. Meski bisa berjalan, namun lebih baik memang dibawa ke parkiran menggunakan kursi roda. Mobil yang dipakai kemarin untuk membawa Pak Aji masih ada di parkiran. Bu Marina juga memberikan kuncinya pada Vina. Jadi mereka bisa pulang menggunakan mobil. Bu Marina bahkan tidak tahu jika hari ini suaminya akan pulang. Mungkin jika tahu ia akan menunggu dan pulang bersama-sama. Selama perjalanan tidak ada yang membuka suara. Semuanya terlihat canggung. Pak Aji masih juga diam dengan ekspresi yang sama. Akil pun yang duduk di sebelahnya ingin mengajak bicara tapi ragu. Fiona sesekali memperhatikan dari spion depan. Sampai akhirnya mobil sudah terparkir di depan rumah. Bu Marina langsung menyambut pulang dari rumah sakit. Ia bahkan tidak beristirahat, malah membuatkan makanan untuk suaminya. Mama istirahat ya, biar aku yang lanjutin masak. Udah, gak apa-apa. Ma, karena Fiona memohon. Akhirnya Bu Marina mengalah. Ia memilih untuk beristirahat. Sedangkan Vina menemani Pak Aji di taman belakang. Dan Akil akan membantu istrinya itu untuk melanjutkan masakan Bu Marina. Lebih baik papa marah-marah daripada kayak gini, batin Fiona. Ia tidak boleh lemah seperti ini, karena ada ibunya yang jelas lebih terpukul dan juga harus diberi dukungan. Kamu temenin mama aja, biar aku yang lanjut masak, ujar Akil. Fiona menggelengkan kepalanya. Jangan mas, mama kalau ditemani nanti yang ada malah gak tidur lagi. Ya udah, kalau gitu kamu duduk aja, biar semua ini aku beresin. Jangan, aku juga gak mau masak tahu.
Kamu bantu sedikit aja ya. Akil mengalah. Ia hanya diam saja jika Fiona tidak memintanya untuk mengerjakan ini dan itu. Akil hanya sibuk memperhatikan gerak-gerik istrinya itu. Aku mau lihat dulu mama. Minta tolong panggilin papa sama Kak Vina. Pinta Fiona setelah selesai memasak. Iya, Akil dengan sedikit ragu menghampiri ayah mertuanya dan kakak iparnya, mengatakan jika makanan sudah siap. Temani dulu papa sebentar ya, ujar Vina. Iya kak, Akil mendekat dan duduk di sebelah Pak Aji. Namun melihat tangan lelaki parubaya itu mengepal seperti sedang marah. Akil memutuskan untuk kembali berdiri. Pak, aku ke dalam duluan ya, ujar Akil. Ia memilih pamit karena takut kehadirannya mengganggu sang mertua. Baru saja beberapa langkah, suara Pak Aji mengagetkan Akil. Tunggu, ujarnya lirih. Akil langsung berbalik. Pak Aji berdiri dan berjalan mendekat masih dengan tangannya mengepal. Lelaki parubaya itu jatuh berlutut di depan Akil hingga membuat Akil kaget. Papa kenapa? Tanya Akil. Maaf, maaf, maaf. 3 kali Pak Aji mengulang kata itu. Ia bahkan tidak mau berdiri. Kepalanya menunduk menandakan sebuah penyesalan yang mendalam. Pak, jangan seperti ini, ujar Akil. Maafkan orang sombong ini Akil. Maafkan orang bodoh ini. Perkataan Pak Aji sukses membuat Akil berkaca-kaca. Karena Pak Aji masih belum mau berdiri, kini Akil ikut berjongkok dan memeluk tubuh mertuanya. Jangan bicara seperti itu, Pak. Vina yang diam-diam menangis melihat kejadian itu. Tadi, ia memang sempat membicarakan Akil dengan ayahnya itu. Vina tahu betapa besar penyesalan sang ayah setelah apa yang terjadi. Mungkin memang dengan diambilnya harta menjadi teguran untuk Pak Aji, memperingati lelaki itu agar sadar jika ada yang lebih berharga daripada harta. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.